silakan memulai Pak Sugiono, bahwa ini bagian ketiga fonologi bahasa Madura ini sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu karena ini begitu kita pergi ke YouTube, terus SD Menyati Podcast, langsung keluar. Bahkan inilah menjadi, kalau mau di-print saja, itu menjadi buku khusus ini. Jadi apa yang diberikan Pak Sugiono ini bukan barang yang walaupun orangnya tidak hadir, sekarang ini tidak hadir, mereka itu bisa belajar nanti dari ini. Karena bisa. Silakan Pak Sugiono, terima kasih atas kesediaannya, masih bersedia melanjutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kretan Madura tonggal ate tonggal dara tapangki oleh sarang dan kaula Sugiono podcast epon Bapak Surahman Dimyati. Malam mangken Kak Dinto badi bahas tentang fonologi bagian 3. Insya Allah bagian terakhir Kak Dinto tentang fonologi. Kangkui matros masalah fonologi Kak Dinto paloh dan kaula ngemoti pole di papangkian sebelum nepot. Saya ingatkan kembali pertemuan kita yang awal, bahwa fonologi, ilmu yang meneliti tentang bunyi-bunyian, suara, warna suara yang keluar dari rongga mulut kita di Madura ini, sesungguhnya dibagi dalam dua. Bagi dua. Alos, sareng, tajem. Alos itu ada konsonan halus, ada konsonan alos, ada vokal alos. Yang ditajam, setajem, beda konsonan tajem, beda vokal tajem. Konsonan alos, Kak Dintoh, bagi dua, beda alos berat, beda alos jemang, alus berat dan alus ringan. Itu konsonan. Konsonannya itu B, G, D, J, ya. B, D, K, C, T, B, D, G, J, D. Nah, itu konsonan halus, tapi suaranya ada yang berat, ada yang ringan. Nah, sedangkan vokalnya yang kemarin bukan sempat kita bahas, vokalnya itu ada 3, yang halus itu, yang alos kali itu vokal A, vokal I, vokal U. Vokal A itu kalau dihaluskan itu tidak berbunyi A, tapi berbunyi U. Nah, itu yang lalu. Kemudian konsonan tajam di luar BDGJD, BDGJD itu yaitu seperti hanya K, P, T, S, C, ada yang konsonan ada agak hidung, ya, M, N, N itu. Kemudian vokalnya A, E, O. A-nya berbunyi jelas A, E juga jelas E, O jelas O. Kemudian di podcast berikutnya itu ada konsonan maduani, konsonan mendua. Ini kenapa dikatakan mendua? Karena konsonan itu akan berbunyi berbeda bergantung kepada suku kata yang ada di depannya. Kecap seberayade. Contoh, pola, P itu tajam, O tajam. L sama la itu pasti ikut tajam, pola. La-nya mesti tajam, bukan pole. Kemudian, kalau akan bersuara beda, kalau yang di depan itu halus, maka yang di belakang ikut halus. Misalnya, bule. B itu halus, U itu halus. Maka LA itu bukan la, bukan bula, tapi bule. Seperti itu. Kemudian yang dibahas kemarin diftong. Diftong itu bukan yang dimaksud diftong A itu AI, kemudian OI, OI, UI bukan, tapi Y, I, UI, I, seperti itu. Nah,
Kita sekarang ingin membicarakan masalah konsonan kembar. Konsonan kembar. Konsonan kembar yaitu konsonan yang ada dua berjejer, ya, ada dua berjejer dalam satu kata. Pada konsonan kata konsonan de dua se pada tor ajejer, pada tor ajejer di dalam sebuah kata. Dalam oca, panapa oca asal, panapa oca obeen. Contoh, neng contoh kadinto konsonan kembar neng oca asal. Beca, sosa, jadi B-A-C-C-A, beca, C-nya dua double. Sosa, S-O-S-S-A, sosa. Bila, meler, petes, lopa, rengek. Jadi konsonan dua berjajar itu adalah namanya konsonan kembar. Ini di kata asal, di oca asal, ya, kata dasar. Kalau konsonan yang kembar dua itu ditulis satu, misalnya baca, baca itu ditulis baca, nah, baca. Kalau dibacain, nah, dalam contoh di kalimat itu bukuna baca, satunya bukuna baca, sudah lain. C-nya satu, satu C-nya dua. C-nya dua, satunya satu. Kalau yang pertama, buku na baca, itu saya maksud mungkin buku itu basah kena air. Ya. Tapi kalau buku na baca, itu yang dimaksud adalah disuruh baca bagaimana aksaranya, bunyinya. Itu konsonan kembar. Di kata asal, di oca asal. Semakin konsonan kembar nang oca oben. Oca oben karena oca syaobe dari asal lah. Mungkin karena kengeng pangade, kengeng seselan, kengeng panoteng. Dapat awalan, dapat sisipan, dapat akhiran. Seperti itu. Nah. Contoh, ada oca asal, beda oca asal, ojen, kengeng panotengna, jadi ojenna, n-nya double, n-nya double, ojenna. Beda dengan kalau n-nya itu satu, ojena, beda. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam kalimat ojenna itu, sabada okara, ojenna cek teresa. Nah, itu satu. Kalau double, nah, kalau oca oban yang n-nya double. Tapi kalau n-nya dibuat satu, panutengnya a, lain lagi kalau dimasukkan dalam kalimat, satya cora ojenna, nah, mau hujan. Kalau tadi hujannya sangat deras. Ojenna cek terus. Contoh yang lain untuk oca oben ini, setonga, angnya double, ng double, setonga, beda dengan setonga. Ekaperaki, epita sarang kaperaki, gitu. Pangerana, bita sareng pangerana. Pangerana, pangeran. Pangerana, rakyat dikira-kira. Kemudian sekarang masuk ke sudah kembar itu, masuk kita ke konsonan rangkap. Maksud konsonan rangkap
yang kipanikah konsonan seerangkep sareng konsonan aksara L, R, W sareng Y. Jadi, konsonan seerangkep sareng konsonan aksara L otaba R otaba W otaba Y. Contoh, seerangkep sareng aksara atau huruf L. Kalambi. Jadi kelambi. K ana elang, K sareng L campur Apollo. Diringkes, erangkep. Kalambi jadi kelambi. Talebet jadi telebet. Palotan jadi plotan. Belungka jadi blungka. Tuh. Kemudian yang contoh untuk yang erangkep sareng R. Parao jadi prao. Sareang jadi sreang. Geriki jadi geriki. Jerepen jadi jerepen. Carme jadi cerme. Contoh seerangkep sareng huruf W. Koace jadi kuace. Muarah jadi muarah. Suara jadi suara. Pak, seerangkep sareng Y. Contoh, kiai jadi kiai. Piagem jadi piagem. Miarsah jadi miarsah. Cak maneka erengkes pangucapanah dari telok kecap erengkes jadi dua kecap. Jadi awalnya kati contoh piagem kan telok. Erengkes berarti dua kecap, dua suku kata piagem. Neng bahasa Madura beda kata dian cara erengkes kata. Arupa dialek Cina, terutama Pamekasan ke Bere, Sampang sampai Bengkalan. Contoh pun kalambi, deti kelambi, pas deti lambi. Dapat ke Bengkalan deti lambi. Kak Dinto, ekocak dialek sareng cakanca. Nabi Abdul menyatakan variasi bahasa, karena itu memang sudah biasa terdapat di Bangkalan. Mengikat rangkap. Asal dari ocak rangkap tadi. Beda juga konsonan rangkap Kak Dinto, kenengai pun beni nang ocak sayada. Beni nang kecap sayada, sekarang. Nang kecap sayada bukan di suku kata yang di depan, tapi pada suku kata yang di nomor 2. Contoh, ceples. Nah, jadi ada dengan ples, saya rangkap. Cukleng. Cukleng. Geleng. Sop pluk. BL, pluk. Bejrah pada neng cerah. Nyamplong pada neng plong. Angkreng pada neng kreng. Adreng pada neng dreng. Kak Dinto menangkah bagian akhir dari fonologi sebutan kalau atau lagi para pemirsa sedajana malar mau ke materi tak sependapat tentang fonologi bisa ikawan yang sareng cakacah khususnya para guru sanajana ejaan Kak Dinto awoba sepenapan kalih menabi panjenengan sedaja orang matura ngawone tentang fonologi tanda penapa pun nang ejaan Kak Dinto. Insya Allah menabi ngawenenge ilmu Kak Dinto bisa berarti lagi ocak Kak Dinto panapa aswara alos, panapa aswara bere, panapa rangkap, panapa punten Kak Dinto. Sekak Dinto betul kalau ngatur lagi entar kata namera nompa motor nyawa nasaporah bila beda salah
matur. Matur sekelangkong Bapak Surahman. Aduh, terima kasih ini Pak Sugiono ini untuk setiap hari Sabtu menyampaikan luar biasa ini. Ini memang pada saat-saat ini saya tanya yang sebenarnya. Teman-teman itu apa pulsanya nggak cukup tuh gimana? Jadi Kak, saya SMS-i, masuk lagi. Masuk lagi nih. Nah, ya Pak Sugiono, memang dalam proses perjuangan kita ini apa? Thank you. Suasana yang demikian ini, tapi saya melihatnya tetap optimis saya. Jadi karya-karya besar dari karya Madura, sastra budaya itu saya sudah dapat kiriman cukup banyak, Pak Sugiono. Jadi walaupun jadi itu kalau misalnya lagu-lagu dari Pak Adrian itu memang yang digital sudah sampai ke saya. Kemudian itu karya-karya. Iya, Pak. Lalu Pak Rahman, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Adrian. Soalnya saya baru kemarin gimana caranya saya menulis D di bawah ada titik, T di bawah titik. Alhamdulillah saya sudah coba, ternyata sudah bisa Pak Dino. Ya ampun bisa. Baik, ternyata aku tuh menggunakan budaya Vietnam. Apa-apa. Waduh, ternyata Vietnam banyak tanda Pak Adrian. Sekarang Pak Adrian. Thank you. Kantor telepon bisa diperbaiki nang podcast kadito dua detik epon detik. Iya. Iya, Pak Adrian, mungkin memberikan masukan Pak Adrian tadi yang podcast terakhir ini. Silakan Pak Adrian. Ya, terima kasih ya. Iya. Masalah fonologi memang bagi orang yang bagi kita yang mencintai, yang mempelajari itu memang mudah gitu. Tapi teman-teman atau saudara-saudara kita khususnya yang di Madura itu memang masih sangat tidak minim pengetahuan tentang itu. Sekarang baru terkuak bahwa saudara-saudara kita itu ketahuan belangnya setelah banyak medsos ini ya, WA. Mereka ketahuan tidak bisa menulis bahasanya sendiri gitu. Masalah maaf, sebentar saja Pak Adrian, sebentar. Ini kejadian kepada saya sendiri ya. Saya itu kan Profesor Davis dulu itu memasukkan di komputernya itu kamus buatan Pak Masarudin, Pak Anding ya. almarhum. Anding. Ya, tapi itu ada di komputernya Prof Davis, tidak ada di komputer saya. Jadi saya merasa kehilangan. Sebetulnya saya itu ingin membeli gitu ya, kalau bisa itu kamus digitalnya Pak Adrian gitu, untuk saya install di komputer saya. Supaya apa? Ini tadi saya itu pengucapannya gimana, tulisannya yang tepat bagaimana, itu kalau nggak dari kamus itu search engine saya nggak bagus gitu loh. Search engine saya kan. Bahkan penulisan tadi Pak Sugiono kan sudah menyampaikan terima kasih ya. Saya itu tolong dikirimin. Cuma saya itu menggunakan iPhone, bukan Android gitu loh. Ya barangkali nanti saja itu solusi nanti, tapi saya memerlukan juga itu bagaimana sih ejaan kalau saya itu ngetik bahasa Madura itu nggak jelek-jelek amat lah ejaannya itu, jadi ada suara gitu. Jadi kalau dari yang biasa kan nggak ada tandanya. Iya, gitu saja Pak Adrian. Silakan lanjut Ya. Masalah Ocha apa tadi ya? Ocha kembar sareng Ocha rangkap. Ya, kembar. Halo? Ya. Halo. Ya. Halo. Masalah Ocha kembar memang kita dapati, sayangkan bahwa orang-orang Madura sendiri itu memang terkesan ragu dalam penulisannya itu. Dia kan ya kata tes gitu ya. Itu memang
kadang-kadang ada yang betes gitu ya. Itu Ya. apa memang tidak ya? Kita tidak tahu apakah memang kurang pengetahuan gitu. Oke. Perubahan Terus masalah ejaan tidak Pak Giono, masalah fonologi gitu ya. Fonologi itu kan ini mempelajari tentang apa ya, bunyi-bunyian itu. Nyemonyan. Ada yang menarik bagi kita yang di Bangkalan ini, misalkan nah itu ya. Kalau di yang nah, ada sebagian di Bangkalan itu nya itu nggak bisa ditulis itu apa gimana menurut Pak Giono ini? Kalau saya kalau been masih bisa, been kan berarti en. Ya. Nah, kalau ada ini ada keluar dari hidung, nah itu kita belum menemukan apa itu. Kalau saya Pak, itu kan variasi bahasa ya. Harusnya kalau dari sebutkan na, ya terus kali ke Bangkalan ya ada berisi na tapi Bangkalan. Nah, itu kan gitu. Itu variasi yang menyatakan dialek katakan. Nah, bagaimana menulisnya? Kalau saya, vokal itu kan tadi ada vokal hidup ya. A, I, U, E, O itu. Ada vokal mereng karena bunyi miring. Contohnya sate, baca sate. Sepur jadi sepur dari sepur kan mereng. Nah, semakin beda vokal sebui. Vokal bui kan itu amat pat. Mana pinang anak-anak carakan. Pat, thank you. Nah, maunya Nah, vokal bui Kak Dinto lah karena Bangkalan Kak Dinto suara nekat. Harusnya nah, itu kan tak biasa konsonan alos, vokal alos tadi bukan ba tapi dekat Kak Dinto. Nah, di saat Kak Dinto bede senoles biasa biasa, bede mau bede ngocak mata bede ngocak mata h. Jadi cenderung h. Jadi hanya itu dibuat itu. Jadi Bangkalan sekali Kak Dinto. Menabi artinya itu harus matpat atau langsung mati h artinya setuju. Kak Dinto. Malepun mana biar butuh pesan film. Senaus tanda apa pun mana bi orang ampun paham dak fonologi. Insya Allah bisa. Perubahan ejaan itu tinggal berubah. Sebab bisa jadi perubahan ejaan itu akan berubah lagi. Itu emot de ramai pun pancenengan. Beda mana berapa pancenengan itu beda lu belu istilahnya. Tanda kata benih a capek tapi lu belu. Rekan bunteran kadis beri tanda lainnya mungkin perlu diberi tanda pada kata-kata yang tidak mewakili huruf capil atau mereng atau titik kayak begitu. Mungkin suatu saat itu akan berubah. Generasi keberapa kita tidak tahu. Ya, ini tambahan Pak Sugiono ya, yang perlu kita cermati. Ejaan yang sekarang yang kita gunakan ini kan ya kalau ini ya dengan yang bisa gini ya. Terus aja terus T titik bawah, tapi ada yang masih menulis balik bahasa itu TH. Terus ya, masih ya. Yang jadi masalah penulisan sate gitu kata tadi. Kalau memang konsisten, sate itu E-nya harus kita bikin lagi sebenarnya. Itulah. Mereka itu menulis sate pakai berarti kalau kita konsisten sate. Nah, iya. Jadi kalau kita membaca kamusnya Kilian yang 1904 itu memang lengkap. Itu dibedakan antara dan kafe, sate itu ada. Menurut saya gitu, Pak. Artinya sepakat. Mana bintang antara fonologi O dan O. Soto sama soto. Soto, sih. Nah, jadi menabi abdinah elat Madura kan tak bisa yo, jadi harusnya orang tetap ngocak sate, soto, benih soto kan dikali Kak Dinto. Yeah. Nah, namun Kak Dinto neng fonologi ekocak vokal mereng. Jadi tak suara asli mereng. Nah, estona palo ibritan. Lah, kesepakatan Kak Dinto yang memang mungkin di entah sarasehan, entah makin ejaan itu akan kita ubah lagi. Ya para kita yang milenial Kak Dinto yang bisa
Ya, dan satu lagi ini Pak Giono, memang ada masukan dari saya juga, dari teman-teman. Itu untuk huruf-huruf aspirat seperti BH ya, P, Ya. DH, Ya. D, T, C, G itu ya. Kan pakai H itu kita sekarang. Ya. Terus kenapa untuk T titik bawah itu kok pakai H gitu? Itu kan H untuk aspirat. Jadi kalau kenapa tidak titik katanya teman-teman itu? Ya, Kalau saya tetap cenderung kalau titik bawah. Kalau hurufnya bukan D, artinya konsonan Demang, D titik sawur. Tapi kalau memang itu pada ocak saya memang D-na itu H aspirat, kok bisa. Tapi contoh apa nang menabi contohnya? Beda sarang D. Kalau itu harusnya harus D titik bawah. H. D. Bawah. Tanpa H. Tapi D memilih D baru H aspirat tanpa titik. Ya, tapi kalau D itu anu Pak Gino. D titik bawah pakai H. D. Aspirat. Ya, aspirat pakai H. D titik bawah H aspirat. Ya, D. Nah. Bacanya D. Kalau tidak pakai titik D. D. Kalau D. Kalau tidak pakai H, D. Kalau D. titiknya tidak ada, D. D. Nah, jadi bedakan Pak. Di itu ya ada D, ada D, ada D. 3. Ya. Oke. Itu sementara Pak Giono. Mungkin kembali ke Pak Dim. Saya sepakat perlu tanda-tanda lagi tuh Pak. Iya. Jadi ini memang apa ya? Tanda-tanda itu memang penting. Soalnya di laptop kita, di HP saya ini juga, saya sudah pernah chatting dengan Pak Pendi di Situbondo. Tolong dong dikirimin saya. Wah, dikirimin lah terlalu banyak. Ternyata itu hanya bisa digunakan untuk Android. Jadi untuk iPhone saya belum dapat, sehingga saya itu kalau SMS-an, WA-an, apalagi bahasa Madura agak ngaco itu. Itu jadi mestinya tandanya katanya itu yang tadi itu banyak istilah-istilah yang tadi itu saya tidak bisa meletakkan. Itu mestinya ada di bawahnya itu, di bawah huruf itu mesti harus ada tanda yang untuk membedakan pengucapan tadi. Nah, walaupun saya tahu itu beda, tapi karena nggak menemukan tanda-tandanya di HP saya, ya seadanya dulu gitu. Saya kira untuk malam ini, walaupun ini kita teman-teman ya secara teknis ada gangguan Pak ternyata Pak. Jadi saya mau rundingan dengan Didit. Ini teknis kalau kita dua podcast ya, 2 podcast gini. Ini mengalami kesulitan ketika itu satu ditutup ya, hidup lagi. Ini ada software ini yang ngeblok gitu loh, ngeblok softwarenya ini. Jadi ini yang mau saya siasati. Memang tempo hari ya, ini seandainya tidak nasional seperti ini. Tadi kan nasional ya, saya tidak mau menyebut nama-nama suku, nama apa. Saya tidak mau membuka luka lama. Jadi nanti podcast ini ya biarlah mereka sendiri yang menyaksikan. Kita tidak ada membedakan sara, Tapi kita untuk awal-awal ini kita hindari dulu. Ya memang secara teknis seperti ini. Dia dapat pesan dari Bangkalan, Bu Harta. Bu Harta itu adalah contoh Pak Sugiono. Ini temannya Pak Sugiono, Suhartaningsih, Siti Suhartaningsih. Beliau ini menggunakan yayasan yatim piatunya. Kalau saya lihat di yayasan inilah yang terbaik mungkin di Bangka. Mungkin di Madura. Karena manajemennya hebat. Jadi kalau ingin menjadi guru, itu diseleksi seperti tadi. Diseleksi. Kalau nggak pantas jadi guru, nggak diterima.
Nah, sehingga guru-guru di yayasan itu atau orang-orang yang bekerja di yayasan itu adalah orang-orang yang mempunyai rasa peduli, gitu loh. Rasa peduli. Bagaimana kita mendapatkan guru yang seperti yang kita cita-citakan tadi? Aduh, dari seleksinya saja kita sudah seadanya, ya kan? Ya. Kita mau jujur saja. Tadi saya Pak Sugiono, Pak Adrian, saya juga dapat nomor teleponnya dari siapa aja yang menjadi dekan atau rektor atau apa STK IPPGRI Bangkalan. Saya tidak pernah menjawabkan jawaban satu SMS pun dari beliau. Padahal sudah. Saya kira nomornya itu nomor yang benar. Maksud saya mau saya ajak seperti ini. Gimana ini guru ini? Kita merekrut guru ini apa seadanya saja atau banyaknya mahasiswa saja? Apa kita itu tidak ada memikir setelah ini lulus ini mau jadi apa? Apa disuruh sukuan terus itu? Ada yang sukarelawan honorer, ada yang sudah sekian lama nggak pernah diangkat itu ya karena tidak ada memang jatahnya nggak ada. Tadi yang disampaikan di guru ini mestinya perlu ini, yang ada ini. Yang ada itu ini. Jadi kita akan mestinya ada peninjauan kembali, baik itu di UTM, apakah STK IPPGRI Bangkalan itu ini yang lingkup Bangkalan. Tapi kalau kita berpikir nasional tadi, apa yang disampaikan pada podcast 1 tadi luar biasa itu. Itu merupakan pancingan ya. Jadi kita itu kalau mau bangsa kita ini nggak digilas, bangsa kita ini kita akan menjadi budak di negara kita sendiri. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nangis. Ini adalah kita akan nangis. Saya termasuk orang yang menangis karena saya diberi umur panjang. Saya yang memakan uang Republik paling banyak. Ya kan? Saya dapat beasiswa dari British Council sampai 3 kali 10 weeks. 10 minggu itu saja berapa ratus juta. Kalau 3 kali berapa miliar. Nah, terus saya dapat beasiswa ke University of Houston. Lulus S2. Terus sama dapat beasiswa lagi. Ngambil PhD. Walaupun dananya nggak sampai terus karena negara kita lagi kolaps. Tahun 98 negara kita perlu di bail out. Jadi beasiswa saya tidak berlangsung lama. Nah, tapi saya karena bersyukur juga, saya itu masih sempat juga dibiayai Republik ketika 2011. 2011 itu saya 4 bulan di Amerika Serikat itu dibiayai dari program academic recharging. Jadi dosen itu ada waktu untuk penyegaran ilmu. Nah tadi kan dimasukkan, kok nggak ada sih penyegaran ilmu untuk guru-guru, penyegaran ilmu untuk dosen-dosen? Ada. Tapi kompetisinya memang luar biasa. Jadi waktu itu kompetisinya luar biasa. Nah, karena saya link saya internasional begitu kuat, jam 9 pagi saya kirim permintaan izin masuk ke Amerika, jam 9 malam saya sudah dapat. Jadi ini keuntungan saya ya, kenapa pada waktu presentasi di Dikti saya hanya perlu waktu 5 menit. Tidak perlu waktu setengah jam. 5 menit selesai. Dan itu keuntungan daripada networking ini. Makanya networking ini akan saya bagi kepada saudara-saudara kita nanti ya. Gimana sih kita mau ke luar negeri? Gimana sih kita kalau mau ke Perancis, mau ke Jerman, mau ke Turki, mau ke kemanapun. Itu banyak Pak pekerjaan. Kenapa kita itu berebut di dalam negeri gitu loh. Jadi ini yang di dalam Estimyati podcast itu nanti saya kembangkan di dalam website saya estimyati.com itu. Insya Allah kita akan adakan link-link itu nanti. Jadi link gimana sih yang bantuan training. Ya, bantuan training itu insya Allah kita berikan. Nah, saya masih mencari upaya bagaimana membuat Indonesian Fund. Jadi dana untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya maksudnya ya nanti untuk orang-orang Indonesia yang mau berkompetisi ke luar negeri.
Jadi insya Allah akan dananya kita carikan dari sana. Saya mau berkolaborasi dengan American Philanthropist. American Philanthropist ada orang-orang kayanya Amerika itu yang bingung menghabiskan uangnya. Jadi kalau misalnya Bill Gates itu sudah memberitahu ke istri dan anak-anaknya, kamu nggak dapat bagian banyak. Kenapa? Aku kalau mati uangku kuserahkan ke seluruh dunia. Coba. Begitu besarnya. Adi, kalau kita belum, kan menurut aturan agama harus begini. Ini sekian persen harus ini, sekian persen untuk suami, sekian persen untuk istri. Iya, ini contoh lebih bagus lagi untuk seluruh dunia. Jadi vaksin itu sudah dibeli oleh orang-orang kaya, sudah dikirimkan ke seluruh dunia gratis, sudah gratis itu vaksin. Jadi mestinya ya tidak terjadilah seperti kejadian sekarang ini, kita itu kok sampai vaksin saja nggak cepat-cepat gitu ya. Kita terlambat, Pak. Vaksinasi itu kurang massal, kurang cepat juga. Termasuk ada beberapa company yang katanya memalsukan. Jadi ngeri. Kita ngeri jadi vaksinnya vaksin palsu. Jadi semoga ini segera diambil tindakan oleh pemerintah kita bahwa melakukan hal-hal yang seperti ini sama dengan membunuh rakyat Indonesia tadi. Terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Adrian. Sama-sama. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.